الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ونعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menganugerahi kita kenikmatan yang sangat banyak yang kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Maka tiada henti-hentinya kita nyatakan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Salawat dan salam semoga terlimpah bagi Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah memberikan kepada kita tuntunan dan teladan kehidupan bagi mereka yang ingin menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul untuk sholat Idul Adha. Suatu hal yang selama 2 tahun saat pandemi COVID-19 masih merajalela. Kita banyak mendapat kesulitan untuk bisa melangsungkan hal seperti ini. Namun kini kita hadir di tempat-tempat sholat dengan penuh kebahagiaan, dengan melafazkan takbir, tahlil dan tahmid sejak tadi malam. Takbir, tahlil dan tahmid tersebut menggema dan mengharukan karena dibarengi dengan ingatan kita akan peristiwa besar pengorbanan anak manusia karena kebulatan tekadnya untuk menegakkan tauhid dan keimanan kepada Tuhan. Bisa dibayangkan betapa sangat mengharukan 2 orang hamba Allah yang saling mencintai dan menyayangi, yaitu antara bapak dan anak, Ibrahim dan Ismail. Tetapi karena kecintaan keduanya kepada Allah lebih mendalam ketimbang kecintaannya kepada diri sendiri, maka dengan segala kepasrahan secara tauhid, kisah itu digambarkan dalam Al-Quran sebagaimana tersebut di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika anak itu sampai pada usia yang bisa diajak berusaha, bagaimana pendapat? Hadirin, perintah ini sampaikan kepada Ismail dengan sebuah kisah cerita mimpi. Apa kata siapa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Oh Papa, laksanakan perintah itu Pak. Insya Allah engkau akan mendapati aku dalam keadaan sabar. Luar biasa. Ujian yang dihadapi Ibrahim dalam menegakkan tauhid tidak hanya itu. Saat ia harus melawan kekuasaan Raja Namrud
yang zalim dan sewenang-wenang, ia harus menghadapi hukuman yang sangat berat, dibakar hidup-hidup. Padahal beliau tidak punya senjata apapun untuk melindungi dirinya. Namun ternyata kepasrahannya yang tinggi kepada Sang Ilahi Rabbi membuahkan mukjizat luar biasa. Api pun diperintahkan menjadi dingin oleh Sang Maha Kuasa. Sebagaimana digambarkan dalam Quran, ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kalian dan penyelamatlah bagi Ibrahim. Ujian yang diberikan kepada Ibrahim, bahkan juga bagi para nabi-nabi yang lainnya, pada umumnya memang sangat berat. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, asyadun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal-amsal. Ujian yang paling dahsyat bagi manusia justru ditimpakan kepada para nabi dan yang seumpamanya. Yubtala rajul ala hasabi dinih. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar kualitas agamanya. Fa in kana fi dini sulban istadda bala'u. Kalau agamanya kuat, ujiannya semakin dahsyat. Wa in kana fi dini riqatan ubtila ala qadri dini. Kalau agamanya tipis, dicoba menurut ukuran agamanya. Fama yadkhul bala bil abdi hatta yatqahu yamsi al-ardi wa ma alaihi khati'ah. Seseorang tidak dibiarkan berjalan di muka bumi sehingga dia nantinya berjalan dalam keadaan bersih. Hadirin, ujian yang berat ternyata tidak selalu berupa penderitaan. Kadang-kadang ujian yang berat juga berupa kenikmatan yang tampak menggiurkan dan menyenangkan. Tetapi justru tidak sedikit umat manusia yang tidak lulus ketika menghadapi ujian yang berupa kenikmatan. Dalam contoh saya, di sekitar kita, betapa banyak orang yang semula dikenal baik oleh masyarakat, sehingga dipilih untuk menduduki suatu jabatan terhormat, tahu-tahu ditangkap KPK karena terlibat korupsi uang rakyat. Dalam catatan yang ada hingga Maret 2021, menurut Wakil Ketua KPK Nur Gufron, sudah tidak kurang dari 429 kepala daerah hasil pilkada yang terjerat korupsi. Bahkan tidak sedikit pembantu presiden, yakni para menteri yang seharusnya dihormati, justru harus mengundi lembaga pemasyarakatan karena tidak tahan godaan dengan menyalahgunakan kekuasaan. Itu yang terungkap. Adapun yang belum diseret ke pengadilan, tidak mustahil masih banyak lagi. Hal itu disebabkan oleh berbagai kemungkinan. Salah satunya, mungkin mereka telah melakukan kejahatan, tapi ada orang kuat yang memberikan perlindungan. Apalagi jika kita merujuk kata-kata Profesor Mahfud MD yang mensinyalir bahwa keadaan di negeri kita sekarang ini, tingkat kejahatan korupsinya sudah tidak terkendali. Tapi saya bersyukur, ternyata sampai hari ini belum ada tukang bakso yang korupsi. Hadirin sekalian, sebenarnya contoh teladan dari seorang nabi yang telah mendapatkan ujian berupa banyak kenikmatan, tetapi mampu mengendalikan diri, banyak. Salah satunya adalah Nabi Sulaiman. Beliau tidak hanya diberi nikmat berupa harta dan kekuasaan, akan tapi juga diberi kemampuan menguasai makhluk lain, bisa berdialog dengan semut, mampu menunjukkan jin.
serta dapat mewujudkan keinginannya untuk mendatangkan singgasana Bilqis dalam waktu yang sangat sekejap. Lalu bagaimana sikapnya dengan segala kenikmatan yang telah diperoleh? Dia mengatakan, "Hada min fadli Rabbi." Dia peluani, "Ashkur am akfur." Semua kelebihan ini diberikan oleh Tuhanku untuk menguji aku. Apa aku masih tetap bisa bersyukur atau mungkin malah kufur? Semua kenikmatan itu dianggapnya sebagai suatu ujian. Kesadaran bahwa suatu kenikmatan yang didapatkan seseorang pada hakikatnya juga Allah menyindir kita dalam firman-Nya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia benar-benar suka melampaui batas. Kenapa? Karena merasa dirinya sudah serba cukup. Ya memang sering terjadi saat seseorang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, justru mereka lupa kepada Yang Maha Kuasa. Semakin memperoleh kenikmatan, semakin mengumbar perilaku kemaksiatan. Keadaan lupa diri seperti itu bahkan tidak jarang terjadi justru setelah seorang baru saja diselamatkan dari musibah, dikeluarkan dari penderitaan, sebagaimana yang diungkap dalam Al-Quran. Wa idza massal insana dzurr, jika orang ditimpa kemalangan, da'ana li jambi aw qa'idan aw qa'idan, mereka berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk dan berdiri. Yang kalau digabung dengan utang BUMN tidak kurang dari 10.000 triliun. Bahkan kini silaturahmi antar warga negara juga mulai terganggu. Kata-kata kasar dan rasis sering dilontarkan oleh orang yang semestinya menjadi teladan. Kata kadrun, singkatan kadal gurun yang merupakan ungkapan penghinaan kepada etnis tertentu yang muara akhirnya adalah penghinaan kepada umat Islam. Bahkan tercatat sebagai negara muslim terbesar di dunia. Kenapa? Sebagian orang begitu terbuka menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Islam dan umat Islam. Itu ungkapan beliau. Hadirin yang dirahmati Allah, menghadapi ujian yang berat seperti ini, mari kita bulatkan tekad untuk menolong masa depan negeri ini, menyelamatkan generasi penerusnya agar selamat dunia akhirat. Sebab kalau kita bersikap masa bodoh dan tidak peduli, saya khawatir kita akan menjadi bangsa yang tidak punya harapan. Kita akan menjadi bangsa yang tidak punya masa depan. Sebab sekarang ini fitnah telah merajalela. Satu hal yang pernah dikhawatirkan oleh Nabi justru terjadi saat ini. Badiru bil a'mal salihah, kata Nabi. Bersegeralah kalian beramal soleh. Fasatakunu fitanun katailal mudlim. Sebelum datang fitnah seperti potongan-potongan malam di gelap gulita. Apa itu fitnahnya? Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafir. Berani menjual agamanya hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Tega menjual diri hanya untuk mencari suap nasib. Nekat berkhianat karena mengejar manfaat. Namun bagaimanapun beratnya keadaan yang kita hadapi, sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh putus asa. Para nabi sebagai sang utusan telah memberikan teladan mulia bagaimana kesabaran dan keuletan mereka dalam menyiapkan masa depan umat dan generasi penerusnya. Untuk mencetak generasi yang tangguh. Ternyata Ibrahim tidak hanya mendoakan kebaikan bagi anaknya saat masih dalam kandungan. Bahkan
saat sang anak Ismail dan Ishak sudah menjadi nabi. Di akhir hayatnya Nabi Ibrahim pun masih memberikan nasihat dan ajaran yang menyentuh kalbu, sebagaimana diungkapkan Al-Quran. Ya bani, wahai anakku, Innallah astafa lakum-ud-din. Sungguh Allah telah memilih ini, agama ini untukmu, nak. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nak, kau jangan mati, nak, kecuali dalam keadaan muslim. Bapak Ibu bayangkan, yang dinasihati ini dua orang nabi, Ismail dan Ishak, oleh sang ayah yang meninggal dunia, akan meninggal dunia. Itulah kepedulian Ibrahim terhadap generasi penerus dan masa depan. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW menyadari bahwa kehancuran umat dahulu adalah karena menyebarnya ketidakadilan dan kedoliman yang dilakukan oleh para penguasa. Maka beliau memberikan wanti-wantinya yang keras pada putri tersayangnya, sebagaimana sabdanya berikut ini. Innama ahlakal ladzina qablakum, sungguh hancur umat-umat dahulu. Annahum kanu idza salaka fihim syarif taraku. Yakni karena kalau pembesar negeri itu korupsi, mencuri, hukum ditinggalkan. Wa idza salaka fihim dhaif aqamanhat. Tapi kalau orang-orang lemah yang mencuri, hukum ditegakkan. Waimullah, demi Allah, law anna Fatimah binti Muhammadin sarqat, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, laqata'tu yadah, akan kupotong tangannya. Luar biasa, saudara-saudara. Tentu kita berharap untuk bisa mengambil teladan dan pelajaran yang berharga dari para nabi, sehingga semua kita dapat diberi kemudahan untuk mewujudkan masa depan yang gemilang, penuh ridho dan ampunan dari Allah yang Maha Rahman. Bisakah kita? Bisa, apalagi ibu-ibu. Bu, seperti yang kita ketahui, tanggal 29 yang lalu Juni adalah hari keluarga. Berilah pesan kepada putra-putri ibu. Nah, rahim yang diberikan oleh Allah kepadaku ini bukan untuk melahirkan koruptor. Luar biasa. Kalau ibu-ibu bisa mengatakan seperti itu, nah, rahimku bukan untuk melahirkan koruptor. Mudah-mudahan korupsi akan lenyap di muka bumi yang kita cintai. Hadirin sekalian, marilah kita berdoa. Kita hadapkan wajah dan hati kita kepada Allah. Dengan keyakinan Allah mendengar doa kita dan mudah-mudahan dikabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran. Hamdan na'am. Hamdan yasir hamdan yukafi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pada hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah. Kami adalah makhluk-Mu yang lemah, yang tidak punya apa-apa kecuali yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah, terlalu banyak dosa kami, dan jika tidak Kau ampuni, ya Allah, kami akan menjadi orang yang sangat. Ya Allah, dalam mengarungi samudra kehidupan yang banyak godaan seperti sekarang ini, tunjukkan kepada kami kebenaran itu sebagai suatu kebenaran, dan kurniailah kami kekuatan untuk dapat melaksanakan dan menegakkan, dan tunjukkan kepada kami, Allah, kebatilan itu sebagai suatu kebatilan, dan kurniailah kami kekuatan untuk dapat menjauhkan diri daripadanya. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami jiwa ikhlas dalam menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu, sebagaimana jiwa keikhlasan yang telah Kau berikan kepada Ibrahim dan Ismail, serta keikhlasan yang telah Kau berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, serta para pejuang Islam yang telah Engkau beri kenikmatan dan kemuliaan. Dan jauhkan kami dari sifat serakah dan tamak,
seperti sifat buruk Fir'aun dan anda-anda. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari kehancuran. Selamatkan penduduknya dari kesesatan. Hindarkan para pemimpinnya dari keserakahan. Sehingga nanti akan terwujud negeri yang aman sentosa yang di dalamnya Engkau curahkan berkah dan ampun. Ya Allah, di saat seperti ini kami teringat kedua orang tua kami. Mereka telah banyak mencurahkan kasih sayangnya kepada kami. Mereka telah banyak berkorban harta, tenaga, pikiran, kesempatan untuk kami. Sementara kami belum banyak memberikan perhatian kepada mereka. Dan banyak di antara kami yang kadang-kadang justru suka menjengkelkan hati orang tua. Maka ampunilah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Dan bagi mereka yang masih hidup ya Allah, jangan kau matikan mereka kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah. Ya Allah, kami yakin Engkau mendengar cerita hati kami. Mudah-mudahan Kau kabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ibadallah, innallaha yuhibbul 'adla wal ihsan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar.